Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya di channel Ulas Jawahir. Untuk Anda yang baru singgah di channel ini, silakan tekan like dan subscribe. Dan untuk Anda yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Nah, hari ini kita akan membahas langkah-langkah untuk mengembangkan bakat spiritual. Nah, kenapa kita perlu mengembangkan bakat spiritual? Tujuannya adalah untuk menuju titik tenang. Supaya apa? Dengan mencapai titik tenang di dalam hidup, akan terjalin koneksi dengan Sang Pencipta, dengan semesta, dengan Yang Maha Kuasa. Ya. Jadi, langkah yang perlu kita lakukan yang pertama adalah memaafkan diri sendiri. Kenapa kita perlu memaafkan diri sendiri? Sahabat, nggak ada orang yang tidak pernah berbuat kehilapan dan kesalahan di masa lalu. Dan apa yang sudah terjadi di masa lalu, kita nggak bisa ubah. Nah, jadikanlah masa lalu itu sebagai refleksi diri. Apa-apa yang tidak baik untuk tidak dilakukan lagi, dan apa yang perlu diperbaiki, perbaiki. Maafkan diri Anda, kemudian berfokuslah kepada masa sekarang. Apa yang bisa Anda lakukan untuk melakukan perubahan-perubahan yang membawa kehidupan Anda menjadi lebih baik, membawa sikap Anda lebih positif, lakukan. Kemudian, jangan terlalu mengkhawatirkan yang namanya masa depan, karena masa depan itu adalah rahasia ilahi. Kita semua nggak bisa memprediksi seperti apa yang akan terjadi di masa depan. Kalaupun kita bisa meramalkan, kepastian itu milik Tuhan. Jadi fokuslah kepada masa sekarang. Maafkan diri Anda di masa lalu, dan jadilah diri Anda yang lebih baik di masa sekarang. Suatu hari, diri Anda di masa depan akan bangga ketika menoleh ke belakang dengan segala pencapaian, perubahan yang sudah Anda lakukan. Diri Anda di masa depan akan merasa bangga dengan apa yang Anda lakukan di masa sekarang. Yang kedua adalah berdamai dengan diri sendiri. Tidak semua hal di dalam hidup ini yang kita inginkan selalu Tuhan kabulkan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita raih. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita ubah. Misalnya, ketika kita menyukai seseorang, kita begitu mati-matian mengorbankan jiwa dan raga kita untuk seseorang tersebut. Walaupun kita selalu tersakiti, selalu terabaikan, ya, sampai kita lupa mencintai diri sendiri. Lalu Tuhan jauhkan dia dari Anda. Sadarilah bahwa itu Tuhan lakukan untuk melindungi Anda dari keterpurukan. Kalau Anda paksakan, Anda teruskan, maka Anda akan lebih tersakiti. Ya, jadi jangan paksakan. Sesuatu yang menyakitkan, lepaskan. Jika dia adalah rezekimu, dia akan kembali padamu. Jika tidak, terima aja apa adanya, syukuri, dan tetap melangkah. Sekecil apapun langkah, intinya jangan stuck pada keterpurukan, tetap melangkah, maka akan membawa perubahan. Yang ketiga, mencintai diri sendiri. Sahabat, jika kita tidak mampu mencintai diri sendiri, omong kosong kalau kita bisa mencintai orang lain dengan baik. Jadilah diri Anda seperti apa yang Anda ingin orang lain lakukan pada Anda. Jangan berharap orang lain mencintai Anda sebelum Anda tahu mencintai diri Anda. Cintailah diri Anda. Jangan kita terlalu mengharapkan segala sesuatunya itu dari orang lain, tetapi lakukanlah dari dalam diri Anda sendiri. Kalau Anda ingin orang yang begitu perhatian, maka perhatikan diri Anda. Kalau Anda ingin orang lain yang begitu penuh cinta kasih, maka terapkanlah cinta kasih dalam kehidupan Anda. Jadi intinya semua dimulai dari diri sendiri, dan itu akan menjadi magnet menarik orang yang satu vibrasi dengan Anda akan datang ke dalam kehidupan Anda. Nah, orang-orang di luar dari vibrasi yang berbeda dengan Anda akan menjauh dengan sendirinya. Berbaik sangkalah, tetaplah cintai diri Anda nomor satu. Ketika kita sudah bisa mencintai diri kita, kita akan lebih mudah mencintai orang lain dengan tulus. Selanjutnya adalah mencintai makhluk Tuhan yang lain. Di dunia ini, di semesta ini, bukan hanya manusia makhluk Tuhan. Ada hewan, ada tanaman, bahkan ada makhluk gaib. Janganlah kita merusak alam. Jangan kita menganiaya binatang.
Dan jangan kita menyalahgunakan kekuatan gaib untuk mencelakai manusia sebelum Tuhan murka. Lihat betapa banyak orang di luar sana yang dengan egonya merusak alam, menebang hutan dengan sembarangan. Ya, apa dampaknya? Begitu banyak makhluk hidup, hewan di hutan yang bergantung untuk tempat bernaung dan mencari makan. Mereka merana. Kemudian ketika terjadi banjir dan tanah longsor, lihat dampaknya kepada alam, kepada manusia yang lain. Jangan kita terlalu egois untuk mencapai keduniawian kita tentang harta ataupun materi dengan menghalalkan segala cara dan membuat kerusakan di muka bumi. Kita manusia diberi akal dan pikiran. Seharusnya kita menggunakan itu untuk hal yang lebih positif, menjadikan dunia ini menjadi lebih baik untuk makhluk-makhluk yang lain. Kemudian adalah bersedekah. Sedekah tidak harus banyak. Seberapa kecil pun itu yang Anda lakukan, apapun bentuknya, ketika itu datang dari keikhlasan, insya Allah memberi kebaikan. Kita bersedekah bisa kepada manusia, bisa kepada hewan, ataupun tanaman dengan cara-cara tertentu. Nah, ketika Anda melihat ada hewan yang terlantar, Anda boleh memberi mereka makan. Ketika Anda melihat ada tanaman yang perlu dirawat, Anda bisa memupuk. Ya, banyak hal yang bisa Anda lakukan. Ketika ada orang-orang yang butuh ilmu pengetahuan, Anda bisa mengajarkan. Jadi Anda bisa bersedekah dengan banyak cara. Ya, nggak mesti harus selalu bentuknya uang. Lakukan sedekah dengan ketulusan, insya Allah akan menjadi penarik energi yang positif ke dalam kehidupan Anda. Selanjutnya adalah bersyukur. Jangan pernah lupa bersyukur untuk apa yang Tuhan beri. Coba Anda bayangkan mulai dari Anda bangun sampai Anda kembali tidur, berapa banyak hal yang patut Anda syukuri. Ketika Anda membuka mata, Anda bersyukur bahwa Anda masih diberi kesempatan bernapas. Ketika Anda keluar, Anda melihat mentari, bersyukur bahwa mentari masih menyinari bumi. Anda masih bisa merasakan cahayanya, kehangatannya. Ketika Anda makan, syukurilah rezeki apa yang ada di hadapan Anda. Bahwasanya banyak orang di luar sana yang mungkin begitu mengalami kesulitan hanya untuk sesuap nasi. Jangan pernah menghina makanan yang ada di hadapan Anda. Nah, kemudian syukurilah ketika tubuh Anda masih sehat. Dengan tubuh yang sehat, Anda bisa bekerja menjemput rezeki yang halal. Jadi jagalah kesehatan Anda, syukuri. Kemudian adalah selanjutnya, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, jika Anda sudah terbangun secara spiritual, hendaknya Anda bersyukur bahwasanya Anda adalah orang-orang yang dipilih. Ya, dekatkanlah diri kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Semakin mendekatkan diri, semakin perbanyak ibadah, semakin perbanyak berbuat kebaikan, insya Allah petunjuk-petunjuk hidup yang akan membimbing Anda menjadi lebih baik. Petunjuk hidup yang akan melindungi Anda dari kejahatan-kejahatan di luar sana, itu akan Anda dapatkan. Tuhan akan berikan petunjuk itu dengan cara-cara yang tidak Anda duga-duga. Kemudian 2 langkah terakhir ini mungkin tidak semua orang lakukan, tapi tidak kalah penting. Saya sendiri belum begitu menerapkan ya, karena saya termasuk baru menyadari bahwa saya baru terbangun secara spiritual. Langkah berikutnya adalah berpuasa di hari lahir Anda, atau yang di orang Jawa bilang itu weton ya. Apa sih tujuan kita berpuasa di hari weton kita? Sahabat, kita berpuasa di hari weton itu adalah untuk menghargai leluhur kita. Kita ini adalah generasi penerus mereka. Ketahuilah bahwa leluhur-leluhur kita itu, walaupun mereka sudah tiada, tetapi jiwa mereka itu ada di sekitar kita. Mereka mengawasi kita, mereka membimbing kita, membisikkan melalui intuisi-intuisi. Jika Anda peka, Anda akan merasakan. Ya, jadi puasa di hari kelahiran atau yang weton, jika Anda sanggup, lakukanlah. Tapi jika belum sampai ke tahap itu, Anda boleh mulai melakukan tahapan-tahapan di awal tadi satu persatu sampai Anda bisa mencapai tahap-tahap yang berikut. Yang terakhir, meditasi. Nah, ini banyak diajarkan para penganut Buddha, tetapi bukan berarti pemeluk agama lain
tidak boleh melakukan. Meditasi yang dimaksud di sini adalah kita duduk bersila pada suasana yang hening dan tenang. Sebaiknya kalau bisa di alam terbuka. Supaya apa? Kita bisa merasakan energi semesta. Kita bisa merasakan semesta itu berkomunikasi dengan kita dengan cara-cara yang luar biasa kita tidak bisa pahami, ya. Supaya mencapai titik tenang. Nah, ketika kita sudah bisa bermeditasi dan mencapai yang namanya titik ketenangan, kita akan mulai mendengarkan bisikan-bisikan dari malaikat penjaga kita, spirit guide kita, serta leluhur kita. Nah, begitulah cara Sang Pencipta, cara Tuhan menyampaikan pesan-pesannya melalui mereka kepada kita. Nah, dengan bermeditasi dan mencapai titik ketenangan, kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk yang hanya bisa disampaikan melalui cara-cara yang bisa didengarkan dalam ketenangan. Nah, itu semua adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk semakin meningkatkan bakat spiritual kita. Saya harap video kali ini bisa bermanfaat dan membantu sahabat-sahabat di luar sana. Dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.